warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti diskusi visi sekolah dalam kegiatan pendampingan individu 2 Ibu Teti Herawati CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan individu 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024 dimulai. Mengawali acara, mari sama-sama kita membaca Ummul Fatihah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak yang dipimpin oleh CGP Ibu Teti Herawati SPD. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Melabu. Kepada Bapak Wasallam, manusia terbaik, pembawa perubahan yang bagaimana kita rasakan nikmat zaman sampai saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan juga yang belajar mengajar yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Selain dari itu, kita sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan positif yang membangun selama itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma dan juga kesepakatan kita semua, terutama kita yang menjalani aktivitas di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Melabu ini. Adapun hal lainnya nanti kita akan pelajari bersama di dalam rangkaian acara yang sederhana ini, dan diharapkan kepada semua untuk bisa berpartisipasi aktif ya, karena walaupun acaranya terlihat formal tapi sebenarnya santai ya Bu Irma ya, tidak usah terlalu kaku ya. Ini kita jumlahnya sedikit karena memang dilaksanakan di dalam proses PDM. Jadi apapun outputnya mungkin tidak sempurna dalam waktu 2 jam ini, tapi perbaikan itu terus kita lakukan. Saya rasa itu saja sebagai kata pengantar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. kata sambutan pengajar praktik oleh Ibu Irma Yarina SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang sangat berbahagia ini. Salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelopor perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan alhamdulillah kita merasakan nikmatnya sekarang, dan kita bermohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan tauladan kita Rasulullah SAW nantinya di yaumul akhir dan mendapatkan syafaat beliau. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, Bapak Sudirman,
Yang saya hormati Bapak Wakaf Guru Umum Pak Insan Mutakin, yang saya hormati para Dewan Guru yang berhadir pada acara hari ini, dan yang saya banggakan Ibu Teti Herawati sebagai calon guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa dari kita ingin menggapai visi tersebut. Nah, pada hari ini Ibu Teti Herawati sebagai calon guru penggerak itu akan mencoba ya merefleksikan kembali visi dari sekolah SMP Negeri 1 Melabuh, disesuaikan atau dipadankan dengan ilmu yang sudah Bu Teti dapatkan di guru penggerak. Nah, ini menjadi bahan diskusi kita nantinya, dan tadi Bapak Kepala Sekolah dan Wakili sudah menyampaikan bahwa apapun perubahan yang terbaik bagi sekolah dan murid kita itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan visi sekolah dan prakarsa perubahan oleh Ibu Teti Herawati SPD. Kepada Ibu Teti Herawati SPD kami persilakan dengan segala hormat. Visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini saya perkenalkan Ibu fasilitator, yaitu Ibu Intan Nirmala Sibuan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh, ya. Dan ini Ibu PP saya, pengajar praktik, Ibu Irma Tiarina SPD. Beliau guru di SMA 1 Melabuh, ya. Silakan next. Nah, susunan acara sebagaimana yang sudah kita lalui bersama. Silakan dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mulai acara kita akan membuat dulu kesepakatan kelas diskusi kita. Nah, untuk berjalannya diskusi ini, kita buat kesepakatan kelas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin bisa disampaikan oleh seluruh peserta. Siapa pertama bisa? Ya. Kelas kecil kita hari ini. Ya, kelas kecil. Yang pertama menurut saya kerjasama, Bu. Ya, kita harus kerjasama, jadi nanti apapun yang akan kita pelajari kita akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Ya, terima kasih. Berarti kesepakatan pertama yaitu kita bekerja sama dengan baik, ya. Kemudian kesepakatan yang kedua, Ibu Melisa. Selanjutnya Ibu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih. Menurut saya, kesepakatan kelas kita untuk yang keempat ini, karena ini berdiskusi ya. Iya. Jadi kita harus saling menghargai pendapat teman. Nah, Ya itu. Terus tidak ada kita selama diskusi ini memojokkan pendapat dari peserta yang lain. iya. Ya, hanya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Selanjutnya Bu Ratu. Untuk kesepakatan kelas, menurut saya yang kelima itu fokus selama pemateri menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Jadi kita tetap fokus ya. Menurut saya kesepakatan kelas itu kita harus menjaga kekompakan, kemudian tidak boleh merokok. Ya. Itu saja. Nah, Pak Terima Waka, kasih. tidak boleh merokok ya. Oke, terakhir biar Pak Waka yang menguatkan kesepakatan kelas kita. HP jangan bersuara. Simpel sekali, hampir jangan bersuara. Deringnya di silent aja, getar aja kalau memang perlu. Silahkan izin untuk keluar kalau harus menjawab telepon. Kalau enggak ya di silent aja, abaikan. Oke. Kompak ya. Pak, insya Allah. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, itu adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Untuk diskusi ini berjalan sesuai rencana, berjalan lancar, sehingga aturan yang sudah kita lakukan semestinya kita laksanakan.
Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan menonton sebuah video. Ya, ini video motivasi. Nanti kita akan petik pelajaran dari video ini. Boleh fokus sebentar. Itu dia tadi video motivasi ya, dari apa ya, burung itu? Burung bangau ya, apa ya? Camar, burung camar. Nah, berdasarkan hasil kita tonton barusan, siapa yang bisa memberikan apa? Yang bisa kalian Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu ambil dari video tadi itu apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya lihat dari tayangan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan. Jadi di dalam ini masih berhubungan dengan diskusi ya. Jadi di dalam berdiskusi ini kita tidak boleh menyepelekan dengan orang lain. Seperti tayangan tadi saya lihat si burung tadi itu dia entah apa ya, kita dari kecil sendiri, saya tidak tahu ya. Cuman awalnya di situ yang lain itu mengabaikan dia sewaktu dia itu sudah mau diterjang dengan ombak, dan dia ditinggalkan. Posisi dia lagi sedang mencari makan, diarahkan si ibu mencari makan. Tetapi karena datang ombak, dia dipanggil dan tidak dipanggil, mereka menyamakan masing-masing, dia ditinggalkan seorang diri. Jadi kalau menurut saya kayak seperti ini sekarang kita diskusi, jangan kita itu hanya ego dengan jawaban kita sendiri. Jadi kita tetap berkolaborasi untuk menghargai pendapat orang lain gitu. Jangan pernah meninggalkan teman gitu. Kenapa? Karena dengan kita meninggalkan teman, bisa jadi seteman tadi yang bisa menghidupkan suasana. Nah, mungkin karena dia merasa kadang kita akan ada keegosian dalam diskusi itu, aku jawaban aku benar gitu. Kayaknya punya kamu itu kurang tepat. Nah, itu sering terjadi di dalam diskusi. Karena dalam diskusi itu juga kita bisa menyudutkan teman. Jadi kalau dari tayangan tadi saya lihat, kita jangan melakukan hal itu. Kenapa? Dengan yang tadi kita tinggalkan si burung kecil tadi, akhirnya dia yang bisa memberikan makan lebih banyak untuk burung yang besar-besar tadi. Itu menurut saya. Nah, kalau untuk dirinya pribadi, untuk diri burung sendiri, apa yang dia dapatkan? Ya, kalau bagi burung sendiri ya, dia mendapatkan ilmu baru dengan kelompokan lain dari tidak yang sejenis dia. Apa tadi, keong ya? Ya. Jadi dia menilai ternyata aku tidak harus dari orang yang sama bisa mendapatkan ilmu, aku juga bisa mendapatkan ilmu dari yang lain gitu, dari lingkungan lain. Nah, seperti itu. Jadi dengan aku mendapatkan ilmu di lingkungan lain, aku bahkan bisa lebih dari kalian. Iya, saya. Iya, terima kasih atas Baik, terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Ibu Sri Yuti. Nah, berdasarkan video tadi, itu video motivasi yang pantang menyerah ya. Yang Ibu Yuni bilang tadi betul, berarti kita harus belajar dari teman gitu ya. Nah, ini kalau yang saya ambil, saya petik dari video itu, dia pantang menyerah, udah berapa kali gagal, tertimpa ombak, kemudian dia berusaha lagi ya. Saya sendiri sebagai CGP sekarang merasa ya, dengan dengan tugas, dengan beban hidup ya, beban rumah tangga juga, jadi tidak boleh menyerah untuk melaksanakan tugas ini sampai selesai. Begitu juga dengan burung tadi, dia harus bisa mencari makan sendiri. Ternyata dengan sesudah dia mengikuti dari ini camp tadi, ternyata banyak sekali makanan yang bisa dia dapatkan. Wah, ternyata begini. Nah, begitulah Bapak Ibu. Sekarang mungkin pandangan Bapak Ibu tentang guru penggerak ini, wah serem nih, capek kita jadi guru penggerak ya, nggak ada bisa tidur nyenyak. Jadi apalagi kita yang mengajar 24 jam tuh luar biasa, belum lagi anak di rumah. Tetapi sesudah kita masuk ke pendidikannya, banyak sekali hal baru yang kita dapatkan Bapak Ibu ya. Capek itu ada, karena setiap perjuangan itu setiap hasil butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu berbeda-beda. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akan next guru penggerak selanjutnya ya. Terima kasih, lanjut deh. Nah, tujuan kegiatan kita merumuskan atau menyebalkan visi sekolah.
memaparkan prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Nanti akan kita lihat bersama ya. Selanjutnya, pertanyaan pematik, apa itu visi? Nah, visi itu yang kita ketahui, apa itu visi ya? Visi ternyata cita-cita. Kita dari kecil sudah bercita-cita, cuma nggak tahu bahasa kerennya ternyata visi ya. Jadi visi itu untuk mewujudkan impian kita untuk masa mendatang. Next. Nah, ini definisi visi. Visi adalah untaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kita untuk murid, ya. Kita akan berdiskusi merumuskan kalimat rumpang untuk kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Jadi Bapak Ibu kita akan saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang. Sudah saya sediakan, silakan. Next. Ya, cita-cita untuk murid yaitu kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, kalau Bapak Ibu bingung, kita akan merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tentunya di sekolah kita sudah kita jalankan ini ya, seperti sholat jamaah di zuhur bersama secara bergantian kelas, kemudian yasin di hari Jumat, kemudian zikir bersama. Nah, kebinekaan global juga kita sudah laksanakan. Kita punya ekskul di sore hari, pramuka, PBB, sanggar tari, ya. Kemudian bergotong royong juga, Bu PP kami setiap hari Sabtu setelah senam pagi itu ada gotong royong membersihkan halaman kelas. Kemudian kreatif tentunya anak-anak kita, alhamdulillah kemarin kami baru dapat juara Bu, juara 1 dan juara 3 lomba membuat cerita pendek, ya, lomba bercerita. Kemudian bernalar kritis, mandiri, tentu anak-anak kita sudah memiliki hal itu, namun harus kita kuatkan, ya, supaya impian dan harapan kita itu terwujud. Balik lagi. Nah, sekarang saya akan bagikan, Bapak Ibu boleh mengisi di kertas ini, kemudian nanti akan ditempelkan di depan. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang apa kalimat rumpangnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dan kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setelah kita membuat kalimat rumpang nanti akan ada kesimpulan yang akan merujuk pada visi. Baik Bapak Ibu, saya arahkan satu lembar kertas. Ya, semua peserta semua menjawab dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua menjawab. Tapi satu lembar kertas satu pertanyaan. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Berarti maksudnya kan ini satu lembar, berarti cukup menjawab satu pertanyaan. Ya. Jangan menjawab pertanyaan yang sama. Nah, nanti pertanyaan kedua dijawab di lembar yang kedua. Nah, gitu. Setelah itu kita akan tempelkan berdasar menjawab pertanyaan nomor 1. ya. Satu lembar untuk pertanyaan 1. Nah, satu lembar untuk pertanyaan 1 dan diikuti oleh lembar-lembar berikutnya. Setelah selesai semua kita akan menempelkan di sana yang sudah saya siapkan ya berdasarkan pertanyaannya. Buat nomor ya Bapak Ibu. Nomor 1, 2. Nah, setelah selesai, silakan Bapak Ibu tempel sesuai nomor 1. Misalnya Bu Ratu di 1, Bu Yudi di bawah, dan seterusnya sampai ke bawah. Dilanjutkan nomor 2 juga berurutan. Kita memimpikan murid yang patuh dan memimpikan ya posisinya. Murid yang beriman dan bertakwa. Terima kasih Bu Ratu, silakan duduk kembali. Selanjutnya Mr. Jo mungkin.
Silakan dibaca untuk poin yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penentu kemajuan bangsa dan negara. ya. Yang kedua, para generasi dan penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin. Kita percaya murid adalah agent of change. Guru percaya murid akan menjadi ladang amal. Selanjutnya ada calon pemimpin. Kita percaya bahwa murid adalah calon masa depan yang memiliki cita-cita yang cemerlang dan luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang mempunyai potensi. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang akan memajukan bangsa dan cinta tanah air. Terakhir, kita percaya bahwa murid generasi penerus kemajuan bangsa. Berdasarkan hasil kamerumpang kita isi bersama, dapat kita ambil kesimpulan kira-kira apa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah adalah penerus bangsa, ataupun dalam keseluruhan ini kemajuan suatu bangsa nantinya akan tergantung pada murid yang hari ini kita didik, karena mereka adalah penerus kita nantinya itu secara keseluruhan. Jadi, berkarakter mungkin penerus yang unik. Ya, kita percaya bahwa murid adalah penerus yang unik. Generasi yang unik. Oke, baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan siapa? Kesediaan dari Ibu Rizka Maulida. Di sekolah kita mengutamakan Di sekolah kita mengutamakan perubahan sikap dan pembentukan karakter dari setiap siswa. Kemudian akhlak dan etika seperti sopan santun. Kemudian rasa keamanan. Kemudian mengutamakan tanggung jawab dan mendidik siswa serta menanamkan karakter. Kemudian kesetaraan dan keadilan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kenyamanan, kedisiplinan dan belajar dan semangat. Dan yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Nah, berdasarkan itu semua yang dapat kita simpulkan, di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira teman-teman? Pembentukan karakter dengan kesamaan. Baik, next. Selanjutnya nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesediaan dari Ibu Yos. Enggak sadar diri. Enggak sadar diri. Gitu. Mendapatkan hak dan kewajiban. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat perlu bagi mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Karena dengan adanya sekolah, maka cita-cita mereka akan tercapai. Kalau tidak ada pendidikan sekolah, mereka cita-cita akan terhalang. Begitu, berarti kesimpulannya untuk sekolah apa tadi? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa cita-cita mereka akan sesuai pentingnya sekolah untuk mencapai cita-cita mereka. ya, pentingnya sekolah untuk mencapai Cita-cita mereka, cita-citanya. lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya sekolah untuk meraih atau mencapai cita-cita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya sekolah untuk meraih cita-cita, meningkatkan kompetensi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan. Udah. Tapi kita dan warga di sekolah ini perubahan perlu kompak. Semua perubahan perlu kekompakan. Kita dan warga di sekolah ini
paham bahwa perubahan perlu kekompakan. Oke, baik. Jadi itu merupakan kesimpulan kita bersama ya untuk mewujudkan visi sekolah kita. Selanjutnya, saya speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon kesediaan untuk berdiri dulu. Oke. Supaya konsentrasinya balik lagi, soal udah capek kita mikir tadi kalimat rumpang yang begitu banyak. Mengembalikan konsentrasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke visi sekolah. Visi sekolah kita yaitu berbudaya, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa, disingkat jadi berteman. Cantik ya visi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, silakan next. Nah, untuk diskusi kita pada hari ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita yang sudah dilengkapi pada kalimat rumpang tadi yang sudah kita sepakati bersama, kira-kira bagaimana? Visi kita tetap akan kita pertahankan yang sudah ada sekarang, atau ada yang ingin kita tambahkan, atau ada yang ingin kita kurangi? Nah, selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja? Ayo kita diskusi lagi. Balik lagi tadi. Berbudaya. Peserta didik yang berbudaya, gitu Bu ya. Kita coba diskusikan, misalkan. Berarti kan kita mau wujudkan, ada yang mau wujudkan. Kan peserta didik atau generasi atau apa yang ingin kita mewujudkan peserta didik. Oke, bukan peserta didik yang Berbudaya. tadi kan udah beriman dan bertakwa. Iya. Kayak penumpang tadi. Ada juga. Ya, maksudnya kita kembali ini kan bisa diskusikan kembali, bukan berarti yang kita diskusikan ini yang harus Iya. kita terapkan. Iya, iya. Kan? Oke, Pak. Peserta didik yang beriman bertakwa. Karakter sama dengan budaya. Berbudaya, ya. Sama, berbudaya kan? Lebih berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa nih bukan? Sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang udah mengisi kalimat rumpang untuk mewujudkan cita-cita untuk murid. Nah, saya ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk kita bacakan poin nomor 1, kemudian kita simpulkan. Siapa yang bersedia beratu? Silakan Bu, baca poin nomor 1 dari atas sampai ke bawah. Ibu Oka silakan buka selanjutnya deh. Ada berwawasan global. Oke, silakan disimpulkan. Setuju teman-teman? Ya.
mewujudkan peserta didik yang berbudaya, berwawasan ilmu pengetahuan, dan bertakwa. Ini nanti. Oke. Berarti kesepakatan kita bersama mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, berwawasan ilmu pengetahuan, dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Gimana teman-teman? Oke? Oke ya? Baik, next. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut perlu perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua untuk mencerminkan visi yang kita rumuskan. Ya, next. Ada saya buat contoh, yaitu perilaku guru. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada peserta didik, mengajar dan dengan menyenangkan. Kemudian sikap murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Sikap orang tua yang mendampingi anak saat belajar. Nah, itu juga harus kita rumuskan dalam visi kita. Kira-kira dari yang contoh perilaku ini tadi masuk ke visi kita? Visi yang udah kita rumuskan tadi masuk ya? Ya, masuk. Baik, next. Nah, ini adalah bentuk dokumen kegiatan yang sudah berlangsung di SMP Negeri 1 Malabo. Kita sudah melakukan pembiasaan 5S, yaitu salam senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian setiap di akhir pembelajaran kita juga sudah melakukan salam, dan ada sanggar tari yang masuk ke berbudaya, ada nanti ekskul pramuka, PBB, kemudian berilmu pengetahuan dan teknologi ya, kegiatan keagamaan yang sudah berlangsung seperti baca yasin, sholat bersama, dan ini semua kegiatan sudah kita jalankan di SMP Negeri 1 Malabo. Next. Nah, visi guru penggerak. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kami CGP diwajibkan untuk menyusun sebuah visi, ya. Jadi visi ini merupakan cita-cita saya, ya, cita-cita saya untuk mewujudkan impian saya ke depan, baik untuk saya sendiri maupun untuk sekolah. Jadi visi saya terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi. Nah, untuk membuat visi ini itu berdasarkan prakarsa perubahan. Next. Nah, prakarsa perubahan yang saya wujudkan yaitu berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa SMP Negeri 1 Malabo melalui pembiasaan dan pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan visi yang ingin, cita-cita saya itu melalui pembiasaan, Bapak Ibu. Pembiasaan yang kita jalankan seperti sapa, salam, senyum, kemudian juga dalam pembelajaran di kelas, ya. Next. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Nah, apa itu inquiry apresiatif dan Bagja? Mari kita lihat bersama. Inquiry apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujud ke arah yang lebih baik. Dengan membuat kalimat prakarsa perubahan, guru berlatih untuk menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada diri sendiri melalui kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat guru berlatih menyusun Bagja, dan kemudian bisa diterapkan untuk diri sendiri dan sekolah. Itu dia. Kemudian ada Bagja. Apa ini ya Bagja? Ini yang berdasarkan saya baca, Bapak Ibu. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda bahagia. Ternyata Bagja itu sebuah akronim,
ya, sebuah akronim, yaitu B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Nah, untuk membuat visi berdasarkan bakja ini, ya, mari kita lihat bakja. Lanjut. Nah, membuat pertanyaan utama. Ini pertanyaannya, mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Kemudian yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Langsung ke tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri. Jadi untuk kita tahu anak itu, kita buat kuesioner, suruh isi sama anak-anak. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri. Ya, kita motivasi anak-anak bahwasanya kita tidak perlu malu, berani untuk mencoba. Apalagi saya guru seni budaya, jadi itu anak-anak harus tampil, ya, harus tampil, misalnya berani untuk menari. Jadi kan itu perlu tontonan, jadi perlunya rasa percaya diri. Dan juga untuk seluruh kegiatan seperti literasi gitu. Kemudian yang keempat, mencari yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, berdiskusi dengan kepala sekolah, karena kalau kepala sekolah tidak mengizinkan, semuanya tidak bisa kita laksanakan. Begitu juga kolaborasi dengan seluruh dewan guru. Yang keempat, mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa percaya diri. Nah, referensi ini bisa kita cari di YouTube, di media sosial dan sebagainya. Langsung. Yang kedua, ambil pelajaran. Kita langsung ke tindakan, yaitu saya akan melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang memiliki rasa percaya diri. Yang kelima, menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik yang terjadi pada siswa yang sudah memiliki rasa percaya diri. Next. Nah, kemudian yang ketiga, gali mimpi. Ya, mimpinya harus digali. Langsung ke tindakan, membuat model atau skema belajar dan menyusun program kegiatan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Ya, yang ketiga, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa percaya diri itu seru. Yang keempat, membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan potensi percaya diri dalam pembelajaran. Yang kelima, melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, mempraktekkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Seterusnya ada jabarkan rencana. Ya, sebelum kita harus buat rencana, dan tindakannya adalah bertanya, motivasi kepada siswa yang percaya diri. Yang kedua, bertanya kepada siswa tentang ketakutan siswa, mengapa mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil percaya diri. Kemudian yang kelima, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Yang keenam, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru. Yang ketujuh, selalu memberikan penghargaan kepada siswa serta mereka berani tampil percaya diri, mulai dari hal kecil seperti acungan jempol dan sebagainya. Nah, selanjutnya atur eksekusi. Ya, atur eksekusi ini biasanya sudah potong pita ya. Jadi yang pertama sekali kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri siswa. Seperti saya bilang tadi, kita perlunya kolaborasi karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, butuh bantuan teman-teman untuk mewujudkan visi kita, apalagi dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran
pembelajaran yang program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri secara bebas di sekolah seperti petugas upacara bergilir, kegiatan sekolah dan siswa sebagai panitianya, forum diskusi dan lomba-lomba lainnya. Yang keempat, meminta siswa untuk saling mendukung agar sama-sama meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan sikap percaya diri. Nah, ini yang paling penting ya, kita saling menghargai dan menghormati yang akan kita contohkan kepada peserta didik kita. Kemudian, nah Bapak Ibu, berdasarkan hasil diskusi kita yang sudah berjalan, ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Nah, kira-kira inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, siapa berikan bisa Pak Waka? Kita buka ini tadi Pak Isan tidak ada ya. Coba dibuka ke visi sekolah yang sudah kita revisi sedikit. Nah, berdasarkan visi sekolah kita, ya coba visi sekolah yang pertama nih, yang sebelum kita revisi, berbudaya, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa, akronimnya berteman. Kemudian setelah kita berembuk berdiskusi, ada sedikit penambahan yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. Oke, jadi inisiatif yang apa tadi Pertanyaannya? Inisiatif perubahan yang harus kita lakukan ya untuk mencapai visi yang udah baru tadi. Terakhir. Jadi minimal kalau menurut saya sebelum kita mengarah visi itu kepada peserta didik, kita sendiri ini secara pribadi mempersiapkan diri sendiri masing-masing. Mungkin yang paling sederhana kalau iman dan bertakwa kita udah secara personal bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu adalah bagaimana kita mengenali teknologi terbaru yang bisa kita pakai untuk mencapai visi tersebut. Jadi tidak alergi dengan bentuk-bentuk kemajuan teknologi, bentuk AI yang ada, tapi kita mampu mengarahkan peserta didik itu untuk memakai segala fasilitas terbaru untuk mengakomodir semua rasa penasaran mereka pada hal-hal yang positif, sehingga kemajuan teknologi itu bukan menjadi tantangan atau penghambat, tapi kita bisa memakai sebagai alat untuk mencapai tujuan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Memang butuh proses, butuh pembelajaran, tambah lagi butuh kesepahaman bersama. Memang udah waktunya sih sebenarnya, tapi merumuskan memakainya itu seperti apa kita belum mencoba. Mungkin dari diskusi awal ini nanti ke depan bisa dibuka jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isan yang sudah menguatkan ya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Ini ya.
Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kalau menurut saya, kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif dalam berinteraksi dengan siswa di dalam maupun di luar sekolah. Begitu kira-kira. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, untuk mewujudkan kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, berarti kita harus dari kepala sekolahnya dulu untuk mengkolaborasikan antara seluruh warga sekolah, begitu Ibu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Pak Kemen. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah tadi? Nah, kalau menurut saya bahwa kita sebagai warga sekolah di sini termasuk kita di sekolah dan orang tua itu harus mempunyai kegiatan persepsi yang sama, satu tujuan, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya kegiatan yang dilakukan, ya kita tidak bosan-bosan, tidak jenuh-jenuh untuk menginformasikan istilahnya tentang perkembangan dan tujuan sekolah terhadap orang tua siswa melalui grup sekolah. Ini intinya kesimpulannya yaitu kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua ya supaya visi tersebut tercapai. Nah, yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Siapa kira-kira? Bu Ratu. Mungkin untuk langkahnya seperti menerapkan kedisiplinan dalam proses PBM, proses belajar mengajar, kemudian juga menyelesaikan permasalahan masalah pada siswa dengan melibatkan wali kelas dan orang tua siswa. Terima kasih Ibu Ratu. Ya, baik. Bagus sekali ya. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini ya. Ini yang apa? Untuk mewujudkan harapan atau cita perlu didiskusi bersama yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Dan visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Perlu kita tambahkan hasil diskusi hari ini yaitu siswa harus memiliki seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang untuk mewujudkan siswa yang berkarakter. Apalagi kira-kira? Mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudaya, ya. Untuk mewujudkan harapan atau cita-cita, perlu diskusi bersama yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Dan visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudaya, berwawasan ilmu, pengetahuan dan teknologi, ilmu teknologi, dan apa tadi? Berdasarkan iman dan takwa. Gimana?
dan syukur. Yang perlu dihilangkan apa kira-kira? Mewujudkan. Yang di atas apa di bawah? Yang di bawah itu visi kita tadi ya. Berarti yang di atas saja kalau enggak. Yang di atas berisi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudaya, berwawasan ilmu teknologi berdasarkan iman dan takwa. Oke, kita baca kembali. Mewujudkan harapan atau cita-cita perlunya diskusi bersama warga sekolah untuk mencapai tujuan dan visi sekolah berfungsi sebagai baik. Saya ulangi, mewujudkan kesimpulan kita yaitu mewujudkan harapan atau cita-cita perlunya diskusi bersama warga sekolah untuk mencapai tujuan dan visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudaya, berwawasan ilmu teknologi berdasarkan iman dan takwa. Ya. Jadi itu kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya teman-teman, izinkan saya berpantun. Di saat saya berpantun teman-teman jawab cakep ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak yang memang sudah sangat antusias dan aktif ya. Alhamdulillah sudah selesai diskusi kita hari ini dan kita sudah menyusun atau menyebalkan visi sekolah dan sebagai referensi dan rujukan Pak Wakatur terhadap visi yang kami tebalkan tadi, yang mungkin di awal itu belum terdeskripsi secara jelas apa cita-cita, maksudnya siapa yang akan kita cita-citakan, kemudian apa yang akan kita cita-citakan, sehingga kita menambah kata-kata mewujudkan peserta didik. Nah itu yang ingin kita cita-citakan, peserta didik itu yang memiliki karakter, yang memiliki yang berbudaya, yang memiliki wawasan teknologi dan juga dengan landasan iman dan takwa. Nah ini yang sudah kita hasilkan hari ini, alhamdulillah, dan bukan niat untuk mengubah Pak ya, hanya ingin ketika bisa kita merevisi sedikit, hanya menambah sedikit dari visi, menyesuaikan dengan visi guru penggerak yang sudah dipelajari oleh Ibu Deti Heriwati, dan ini menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Saya sangat mengapresiasi, sangat bahagia hari ini bersama para Ibu dan Bapak yang luar biasa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Teti Herawati yang sudah memaparkan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kita doakan semoga Ibu Teti ke depannya lebih sukses. Dan semoga juga kita semua ini menjadi inspirasi juga, semoga bisa menjadi calon guru penggerak semuanya. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan ini, maka berakhirlah sudah acara kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah dari diri saya sendiri. Akhirul kalam saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.